Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyerukan kepada penduduk Ninawah agar menyembahnya. Kota Ninawah sendiri terletak di Mosul atau Irak. Nabi Yunus termasuk salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali di Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dalam salah satu surah. Allah menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali dalam kitabnya tersebut. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada penduduk Ninawah. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan melintasi padang pasir yang gersang pun ditempuh oleh Nabi Yunus alaihissalam dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawah, Nabi Yunus alaihissalam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai penduduk pendatang, Nabi Yunus alaihissalam dianggap sebagai orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwanya dan mengajak kaum Ninawah untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam. Dakwah Nabi Yunus pun tak pernah dianggap oleh kaum Ninawah. Bahkan mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang mereka. Mendapati respon kaum Ninawah yang seperti itu, Nabi Yunus tetap sabar. Tahun demi tahun berlalu. Kondisi tersebut belumlah berubah hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah. Hanya 2 orang penduduk Ninawah saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawah yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan kepada penduduk Ninawah bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kesal, dan marah. Beranjak dari Ninawah, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Cuaca cerah saat kapal sedang bersandar sehingga sang anakoda mengizinkan Nabi Yunus alaihissalam untuk ikut naik. Meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sampai di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nakoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nakoda memerintahkan seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya, dengan beban berkurang kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya sang nakoda mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil penilaiannya, siapapun penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nakoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang kedua kalinya. Pada pengundian kedua kalinya, keluar dengan nama yang sama.
Meskipun para penumpang lainnya keberatan, tetapi Nabi Yunus alaihissalam menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah As-Saffat ayat 141 yang berbunyi, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Beliau pun mencaburkan dirinya ke laut setelah menyebut atas nama Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus alaihissalam terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambing dengan gelombang, kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging beliau. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun. Merajuk pada surah Al-Anbiya ayat 87. Ikan itu disebut-sebut masih hidup pada saat ini dan akan terus hidup hingga akhir kiamat. Pendapat tersebut merajuk pada surah As-Saffat ayat 144 yang berbunyi, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Allah pun mewahyukannya bahwa beliau ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya dan bersujud. Kemudian Nabi Yunus pun mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Niwana dalam keadaan marah adalah hal yang tak benar. Karena itu Allah menghukum beliau dengan memenjarakannya di perut ikan. Hal ini seperti firman Allah pada surat Asy-Syaffat ayat 142, maka ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Sebutan tercela pada ayat tersebut menandakan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan pada keputusan Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Allah juga menegaskan kekecewaannya pada Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus alaihissalam pun lantas berdoa sebagaimana Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surat Al-Anbiya di atas. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedurhakaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada ikan hiu untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi dalam perut ikan. Untuk itu Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yang tinah atau bisa disebut juga dengan sejenis labu, dan meminta Nabi Yunus alaihissalam memakannya. Seperginya Nabi Yunus alaihissalam dengan kekecewaannya kepada kaum Ninawa, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian.
seperti yang beliau janjikan. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar. Angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawah. Tak sampai di situ, gempa besar juga Allah timpakan kepada mereka. Penduduk Ninawah pun sadar peringatan yang disampaikan Nabi Yunus alaihissalam benar-benar terjadi. Karena itu, mereka bertobat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungannya. Kaum Ninawah juga mencari Nabi Yunus alaihissalam. Sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawah ini serius dan jujur. Seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun tua dan muda, semua ikut dalam kekhusyuan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejujuran pertobatan mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawah. Kaum yang bertaubat itu menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan sukacita. Nabi Yunus alaihissalam wafat pada usia 110 tahun, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan beliau dimakamkan di Mosul, Irak. Baiklah guys, sekarang saya akan membahas tentang mukjizat Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, bersabar ketika ditimpa musibah. Dan kedua, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan saya jelaskan tentang mukjizatnya. Yang pertama, bersabar ketika ditimpa musibah. Allah selalu bersama hambanya, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, seperti hati Nabi Yunus yang begitu lapang, hingga Allah melindungi dirinya ketika di dalam perut ikan paus. Yang kedua, selalu ingat Allah. Perbanyak sholat, zikir, dan berdoa. Ketiga cara tersebut dapat membuat kita terus dekat dengannya dan memperoleh syarat-syaratnya. Ketiga, kembali kepada Allah. Nabi Yunus sadar akan kesalahannya dan terus memohon ampun kepada Allah sehingga Allah memberikan kemudahan untuknya. Baiklah guys, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.